adalah guru di SDN Cilandak Timur 03, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKI di sekolah saya di SDN Cilandak Timur 03. Berikut ini uji kompetensi saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah makan siang, Kak? Sudah. Hari ini siapa ya yang nggak masuk? Siapa ya yang nggak masuk? Ada. Ada. Coba siapa lihat sampingnya? Siapa yang nggak masuk? Ratu. Kenapa Ratu nggak masuk? Sakit, Berzaki karena sakit ya. Ratunya sakit. Kita doain supaya Ratu lekas sehat. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau teman kalian satu orang seperti biasa untuk maju ke depan. Silahkan mandi. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan persitilah kecerdasanku. Amin. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita menyanyikan lagu wajib nasional Bangun Pemudi-Pemuda dengan Birama Pembarama. Silakan Panu. Pemudi-pemuda Indonesia, musisikan untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban moral menjadi tanggunganmu kepada nusa, menjadi tanggunganmu kepada nusa. Jujur dan ikhlas, banyak bicara, terus kerja keras, yang lurus, pikir tetap jernih, kita mampu harus akurat kita mampu harus akurat. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita kemarin tentang organ peredaran darah? Kemarin kita sudah belajar tentang siapa sih yang memompa darah ke seluruh tubuh? Siapa ya? Siapa, Pak? Jantung. Jantung. Apaan? Paru-paru itu peredaran darah atau pernapasan? Pernapasan. Jantung memompa darah ke paru-paru. Kita juga kemarin sudah belajar yang namanya ternyata di pembuluh darah itu bisa tersumbat, ya enggak? Ya, kemarin kita udah belajar tuh. Siapa sih yang di sini suka makan makanan berlemak seperti udang, terus cheesecake, black forest, apalagi ya? Daging-dagingnya, sate,
diimbangi dengan apa kemarin? Sayur. Terus apa lagi? Olahraga, pinter, buah. Jadi kita harus mengimbangi makanan yang berlemak itu dengan olahraga yang teratur. Supaya apa coba, Adam? Supaya apa? Kita makan makanan yang berlemak diimbangi dengan olahraga teratur supaya apa? Supaya apa, Pradip? Sehat. Jadi, kalau walaupun kita makan makanan yang berlemak, ya enggak? Makan makanan berlemak, tapi kita olahraga yang teratur, maka tidak akan ada penumpukan lemak di dalam darah. Karena lemaknya terbakar. Iya, karena lemaknya terbakar oleh aktivitas olahraga yang kita lakukan. Nah, hari ini kita belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Yang kemarin itu adalah tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Jadi yang kosong, ya, ada pantun, nanti Ibu kasih pantun, tapi ada kalimat yang kosong ya, kata-kata kosongnya. Kalian isi sesuai ciri-ciri pantun tersebut. Ketiga nih, kalian dapat membuat mind mapping. Mind mapping itu berarti peta pikiran. Kita udah pernah buat peta pikiran waktu di tema sebelumnya, ya, tentang peredaran darah manusia dan fungsinya. Lalu kalian juga bisa dapat mengidentifikasi gangguan pada organ peredaran darah. Terakhir, puzzle. Bikin puzzle, disusun yang rapi sampai membentuk sebuah organ peredaran darah. Ya, ya. Oke, nah sini jelas ya. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Sinar matahari cerah memancar, berpencar ke arah bagian gunung. Jika sirkulasi darah lancar, terhindar dari gangguan jantung. Pantun nih, kira-kira nih pantun apa ya? Kita udah belajar nih jenis-jenis pantun. Pantun apa nih? Pantun nasihat. Oke, lanjut yang kedua, Zaki. Membuat lubang memakai pahat. Cakep. Tentang apa? Nasihat. Temanya tentang apa nih pantunnya? Tentang kesehatan. Pinter Rafa. Terima kasih 100 untuk Rafa. Nah, siapa yang di sini tahu apa sih pantun? Ada yang tahu nggak? Nah, kita lihat. Apa itu pantun? Radit, coba dibaca. Pantun adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. Ciri pantun. Ciri-ciri pantun terdiri dari 4 baris. Lalu, apalagi ciri-ciri pantun, Inayah? Baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris berisi pantun tersebut buat pantun bagian ini disebut isi pantun berirama A B A B. Nah, terima kasih, Inayah. Jadi, setiap pantun itu terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Lalu 2 baris pertama yang paling atas itu disebut sampiran dan 2 baris yang bawah itu disebut isi. Rimanya adalah A B A B. Oke. Lanjut lagi nih. Jenis dan contoh pantun. Kita mengulang lagi. Jenisnya ada pantun nasihat atau pantun tua, bener nggak? Ya, yang tahu yang kemarin kita belajar pantun tua gitu ya. Pantun nasihat atau pantun tua. Lalu pantun jenaka, teka-teki itu adalah pantun muda, gitu. Lalu pantun anak, ya, betul. Nah, biasanya pantun anak itu bersifat apa? Gembira, ceria. Sedangkan pantun nasihat dan pantun agama adalah pantun tua. Ya, pantun tua bersifat dia memberikan nasihat. Agama itu memberikan nasihat, memberikan aturan agama, aturan-aturan dalam hidup supaya baik, gitu ya. Nah, bisa dibacakan kah pantunnya
makan kedondong. Yeay. Yang pertama pantun apa, Nak? Pantun nasihat. Yang kedua? Pantun jenaka. Nah, Tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah. nah. Ada berapa fungsi darah? Dua. Apa aja tadi, Farid? Mengedarkan oksigen. Terus? Mengedarkan oksigen dan karbon dioksida. Mengedarkan nutrisi. Good. Kita lanjut lagi. Yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki Ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Oke. Ada berapa ruangan kah jantung manusia? Nah, apa aja, Nak? Serambi kiri, serambi kanan, kiri kanan. Tadi disebutkan apa sih fungsi jantung? Memompa darah ke seluruh tubuh. Good. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Benar banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Oke. Tadi terbagi atas berapa pembuluh darah? Dua. Apa aja? Pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi itu darahnya dari mana ke mana? No. Pembuluh nadi dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik, lihat warna biru, dia masuk ke jantung. Oke. Pembuluh balik yang paling besar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat,
pernapasan dangkal, dan cepat haus. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Oke, langsung sini aja ya. Nah, penyakit dan upaya pencegahan pada sistem peredaran darah. Penyakit pada sistem peredaran darah itu ada apa aja tadi? Anemia, arteriosklerosis, varises, hipertensi, jantung, aneurisma aorta, stroke, jantung koroner. Tadi apa lagi? Hipotensi, ya kan? Apa bedanya hipotensi dengan hipertensi? Kalau hipo, tekanan darahnya dia rendah, di bawah 90/60. Sedangkan kalau hiper, berarti tekanan darahnya tinggi, gitu ya. Lalu si anemia, dia rendahnya hemoglobin, gitu kan? Cara pengobatannya gimana? Cara pengobatannya makan makanan yang mengandung zat besi tinggi, terutama seperti hati, tahu hati? Hati misalnya hati sapi, hati ayam gitu. Yang suka dibikin sambal goreng, tau nggak? Pakai kentang yang dicabein. Nah, itulah. Itu bisa menaikkan hemoglobin. Selain hati ayam, hati apa lagi? Buah bit. Buah bit. Buah bit itu yang merah-merah, betul. Yang merah-merah itu cepet tuh naikin HB, ya. Lalu upaya mencegah gangguan pada sistem peredaran darah yaitu mengatur pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, tidak merokok, tidak minum minuman yang mengandung alkohol. Sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Hari ini Ibu meminta kalian untuk membuat kelompok seperti biasa. Putar aja yang depan ke belakang, menghadap belakang, ya. Kalian berdiskusi, oke? Sudah belum? Belum, sudah belum? Sudah? Sudah ya? Oke, kita bagikan ya. Ayo, lagi. Keluarkan kemampuanmu lagi. Itu dapat apa? Terus? Jaga apa? Jantungnya apa? Ini apa tadi?
Kami akan menyebutkan ciri-ciri pantun terdiri atas satu. Setiap baris terdiri atas 4 baris atau lebih. 2. Setiap baris terdiri atas misalkan satu. Nama kelompok, nama anggota kelompok berarti Feby dia. Lagi makan buah. Makan buah bersama kawan. Penyakit itu dapat sembuh Oke, lanjut. Kalau pagi makan buah. Makan buah bersama kawan. Penyakit itu dapat menyerang tubuh. Asalkan disiplin menjaga kebersihan. Lanjut. Oke, lanjut. Kita telah melakukan pembelajaran di mana sudah melihat video, sudah menyanyikan lagu, betul nggak? Menyanyikan lagu peredaran darah, ya kan? Sudah berdiskusi. Nah, sekarang giliran diskusinya nih. Diskusi dari ciri-ciri pantun, semuanya sudah full. Pertama, ciri-ciri pantun itu pertama pasti terdiri dari bersaja KBAB, terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Terus 3 dan 4 isi. Betul. Nah, lalu ada satu lagi yang kurang ciri-cirinya. Apa itu? Memiliki 8 sampai 12 suku kata. Iya, memiliki 8 sampai 12 suku kata. Baik,
Ayo, fungsinya darah apa dulu? Ibu nggak dengar. Mengatur keseimbangan asam basa. Mengalirkan oksigen. Terus? Mengatur keseimbangan asam basa. Oke. Mengedarkan nutrisi. Terus? Apalagi? Apalagi? Membawa karbon dioksida menuju jantung. Benar nggak? Membawa oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Nah, lalu yang kedua adalah gambar apa ini, Nak? Gambar jantung. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi tentang yang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke? Kalian kerjakan, lalu kalian juga kerjakan penilaian antar teman, di mana kalian harus menilai dua teman, siapa sih yang nggak aktif, siapa sih yang aktif. Oke? Kita sudah melakukan pembelajaran hari ini, ya. Benar? Kita sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan baik. Kalian sudah melihat video, sudah menyanyikan lagu, sudah berdiskusi, sudah melakukan presentasi, memberikan tanggapan mengenai pantun, organ darah manusia, gitu kan? Peredaran darah manusia yang terdiri dari apa ya tadi? Organ peredaran darah manusia? Darah, jantung, pembuluh darah. Mereka mempunyai fungsi yang masing-masing membantu jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Terdapat dua peredaran darah. Peredaran darah apa aja? Kecil. Peredaran darah dan kecil. Besok kita masih mempelajari tentang sehat itu penting dan gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Ya. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menutup pertemuan kita hari ini. Dipersilahkan. Okta, silahkan memimpin doa. Siap. Berdoa dimulai.